Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai, halo. Hai, hai, halo. Hai, hai, hai. Apa kabar adik sekalian, ibu sehat semua, bapak di belakang? Alhamdulillah. Semoga pagi ini kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kecerdasan yang luar biasa untuk anak-anak kita, ibu. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita, cucu cicit kita soleh dan solihah. Dan pada saat Allah mencabut nyawa kita, semoga dalam keadaan husnul akhir. Kalau saya bilang satu, tepuknya satu. Kalau saya bilang dua, dua. Kalau tiga, tiga. Kalau empat, diam. Kalau empat, langsung diam. Siap? Siap? Yakin? Yakin? Coba dulu ya. Satu, 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 sate. Konsentrasi ya. Saya ulang ya. Satu, dua, tiga, empat. Masih ada. Kalau empat katanya langsung diam. Itu bisa ya. Sekali lagi ya. Kita coba berapa kali lagi sampai duhur ya. Satu, satu, gimana? Satu, dua, tiga, tiga, dua, satu, empat. Bagaimana ini belum bisa konsentrasi di rupanya ya? Siapa yang luar biasa angkat? Belum. Nah, siapa yang cerdas angkat tangan? Nah, yang cerdas angkat tangan. Yang pandai belum. Yang pandai angkat tangan. Yang pintar turunkan tangannya. Nah, turunkan tangan. Tak kenal maka ini sudah tahun 2023. Berapa? Oh, 2022 ya. Tak kenal maka siapa yang ingin menjadi juara angkat belum. Siapa yang mau jadi juara angkat tangan. Luar biasa. Saya doakan yang angkat tangannya tinggi menjadi pejabat paling tinggi. Luar biasa. Oke, baik. Kalau saya bilang anak pintar, tangan kanan. Ulangi, ulangi, ulangi. Anak pintar, anak pandai. Anak pandai mana? Pandai, anak cerdas. Anak pandai.
kita dengar, apa yang sering kita lakukan, itulah yang akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter. Karakter yang baik diawali dengan pembiasaan yang betul. Kalau di rumah pagi-pagi tidak pernah tersenyum kepada orang tua ketika waktu mau berangkat sekolah, senyum nggak sama ibu? Enggak. Terus apa yang senyum? Juan, minta jualan dulu nggak? Enggak. Ibu pergi. Oh, ibu pergi. Hari apa ini? Peringatan hari Jumat. Ya, hari Jumat. Oh, hari Jumat. Ya, hari Jumat betul. Tapi hari apa ini? Ada yang tahu lagunya? Bangun pemuda, pemuda. Tahu? Ada yang hafal? Padamu negeri kami menanti. Terus padamu negeri. Luar biasa ibu, hebat ini anak-anak kita. Ini karena di rumahnya yang sering diperdengarkan. Dongkok ngene karena di rumah yang didengarkan yaitu padamu negeri. Ibu aja sampai ketawa, ibu aja. Ibu kamu aja ketawa tuh. Masya Allah. Satu lagi. Tanah air putih aku lupakan. Selama hidupku biar ku sayang pergi jauh, tidak akan hilang dari hatiku. Suaranya kok beda? Anakku yang ku luar biasa. Akbar. Amel. Tahu artinya Akmal? Akmal itu yang paling sempurna. Mas Akmal datangnya ke sini sama siapa? Mamahnya di mana? 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 Mana? Perhatikan tangannya Mas Akmal. Ibu perhatikan tangannya Mas Akmal. Tahan. Di mana deh? Yang mana? Yang mana? Ibu, Bapak, ini satu hal yang perlu kita contohkan dan dia jadikan kebiasaan buat anak-anak. Nah, Bu, Pak, anak-anak kita terbiasa kalau nunjuk itu dengan telunjuk. Tuh. Mana? Nyong. Betul tidak? Bu, Pak, perlu diketahui Pak, di luar negeri Pak, di Amerika, yang belum di Ameriki, di Amerika dan wilayah Eropa Pak, sudah tidak ada lagi
sampai tinggi, kalau nunjuknya begini tidak ada. Yang ada baru di sini lah. Makanya kita rubah yuk. Kita rubah Bu. Nunjuk yang benar itu yang baik, insya Allah yang adab. Kalau orang Jawa nunjuknya bagaimana? Gini. Ini Bu, luar biasa. Katanya, Mas siapa namanya? Marcel, kata Mbak Marcel. Oh, Seribel. Kata Seribel, kalau nunjuk itu begini. Udah berubah di tentang rambut tadi. Bukan, Masya Allah. Kita ulangi. Sama siapa tadi? Sama siapa? Ya, Akmal ya sama siapa? Akmal sama siapa? Mamanya mana? Tadi begini. Sekarang begini. Gara-gara siapa? Gara-gara Seribel. Pak, Bu, anak-anak itu tergantung apa yang didengar, apa yang dilihat, betul tidak? Nah, yang dilihat kalau usah dong. Nah, kan? Ya itulah, kan? Tadi apa yang didengar? Ketika kita ajak dia minta jangan lebih. Nah, yang seperti itulah ya. Tapi ketika diperdengarkan audio dibandingkan, nyanyi semua tuh. Ya ada, bahkan ada yang joget nggak? Nah, oke, jadi bagaimana sekarang ini? Mana sama ibunya? Mana ibunya? Oh, sekarang jadi nggak tahu, bingung. Ini ya. Oke, yuk kita biasakan hal yang kecil dulu Bu. Satu, perhatikan Bu. Coba Ibu, kira kalau lihat, kalau di Jawa itu kalau nunjuk yang paling sopan gimana? Ah, gitu Ibu. Ah, Masya Allah. Itu coba Ibu. Gimana nunjuknya? Ibu kepala sekolah yang mana? Masya Allah. Mas Akmal luar biasa, beri tepuk tangan. Hanya hitungan detik Bu. Hitungan detik, adab kita, kebiasaan kita langsung berubah. Tadi Mas Akmal, Seribel, langsung dikasih contoh sama Ibu. Gitu ya. Ini menentukan Bu, menentukan anak kita santun atau tidak. Nunjuk yang bagus itu ibu saya. Atau paling tidak, nah seperti itu bukan. Gitu ya. Mana bapak? Ini. Anak ibu ini. Oke. Baik, sekarang Mas Akmal, coba dipanggil ibunya di sini. Di sini nah. Seribel aja. Masya Allah. Ini ibu, ini bapak, saya
Ini juga ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, mohon diperhatikan. Yang melakukan panggilan seperti ini hanya dua. Satu, penjajah. Masih mau dijajah? Satu. Nah ini penjajah nih. Panggil ibunya. Tahu nggak Bu kenapa, Bapak? Adek kenapa tahu nggak? Maksudnya itu ketika dipanggilnya dengan apa namanya melambaikan tangan seperti ini, biar datangnya ke sini dengan nunduk-nunduk begitu. Ibu dipanggil sama anaknya mau ibu dosa begitu. Panggilnya begini, ya. Maka cara memanggil yang baik kita perhatikan sekali lagi. Bu, di Eropa sana. Eropa itu di mana? Sebelah utara Sleman itu. Jadi belahan dunia sana ada anak-anak caranya memanggil dan siapapun, baik anak maupun siapa, memanggilnya sudah tidak lagi begini. Tapi cara memanggilnya panggil. Kalau maaf, Rasul kalau memanggil begini Pak. Memanggil itu dengan cara begini, merentangkan tangan. Wahai anakku, sini, sini. Begitu. Atau dengan sebelah kanan, atau dengan sebelah kanan gini Mbak. Mas, awas. Ibu, sini. Kiri, kiri. Panggil itu ya. Mas Akmal dengan Mas Seril ya. Mana ibu tadi? Nah, alhamdulillah dengan dua cara yang bagus. Ini Mas Akmal begini. Sekarang kita panggil ibunya. Panggil ibunya. Jangan begini. Saya hanya ingin memberikan kebiasaan yang luar biasa dan ternyata ini akan membentuk karakter anak-anak kita. Bagaimana karakter anak kita baik kalau tidak diawali dengan hal-hal kecil yang benar, gitu ya Bu ya. Maka kita awali. Tadi cara menunjuk sudah bagus, gitu ya. Cara kemudian memanggil tadi sudah benar. Ya, sekarang kita coba lihat bagaimanakah ketika Mas Akmal berangkat ke sekolah berpamitan kepada ibunya. Kita lihat ya. Dan Mas Adil nanti ketika pamitan kepada ibunya seperti apa? Kita lihat dari Mas Akmal dulu. Coba gimana Mas Akmal? Luar biasa. Coba ada Adil. Mas Adil mau ke ibu? Enggak. Gimana Adil? Gimana? Perhatikan sekali lagi coba. Masya Allah. Luar biasa. Perhatikan Bu. Anak-anak kita kebiasaan ketika nyalamin orang tua tangannya diangkat. Coba lihat. Tuh kan diangkat. Sekali lagi coba. Masih diangkat kan? Coba lihat sekali lagi aja. Nah, ini dia Mas Akmal ini. Ketika bersalaman kepada orang tua, adek jangan diangkat tangannya. Kamunya yang nunduk. Ulangi, Pak Serius. Nah, turun. Bukan turun dari jongkok. Loh, coba perhatikan. Kalau Mas Akmal dengan ibu mungkin ngasih apa namanya sejajar. Tinggi ibu malah sedikit. Lah coba kalau ini tinggi siapa? Tinggi Seril sama ibu. Lah kalau ibunya masih kecil lagi. Anaknya Mas Akmal, ayahnya Kaus Mini. Salah diangkat. Coba. Angkat bawahnya. Ini ibu dan bapak menentukan karakter anak kita. Perhatikan. Karakter anak kita. Kalau anak kita memang hatinya membangkang, maka dia akan ngangkat tangannya. Dimulai dari hal kecil. Nanti makin besar dia nggak mau nunduk Bu. Percayalah kepada saya. Ya, dari kecil sudah mulai nunduk. Tundukkan ketika salam ibu. Nunduk. Nunduk. Coba lagi deh. Nunduk. Nah,
nih. Kebiasaan yang belum bener nih. Sekali lagi, yang pagi-pagi berangkat sekolah cium tangan orang tuanya kanan. Enggak pernah. Bu, Pak, maaf. Kalau dari kecil, sejak saat ini deh, Bu. Nah, kalau dari kecil anak kita tidak dibiasakan hal yang baik, Bu, maaf, terlebih kepada orang tua. Maka nanti akan saya sampaikan kepada ibu dan bapak sebagai contoh di depan. Kalau pagi-pagi saja masih enggan mencium dan hormat patuh kepada orang tua, bagaimana mungkin pelajaran di sekolah bisa nyantol dengan baik? Tapi tidak biasa. Kadang-kadang setahun sekali ya. Kalau mau ujian, sudah. Ketika berbicara pakai bahasa Jawa, Jawanya ngokok atau kromo atau kromenggil, mana? Siapa? Siapa yang ngobrolnya kromo? Kamu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu ngobrolnya siapa? Siapa tadi yang ngobrol Jawa? Ini Pak, Oh enggak, enggak ada yang pakai Jawa di sini. Man, pakai bahasa apa man? Inggris. Oh luar biasa. Bu, Pak, kenapa saya tanya begitu? Kalau perhatikan ini, jika anak dari kecil terbiasa, maaf jika menggunakan bahasa Jawa, yang berbicara dengan bahasa Jawa yang pokok, maka percayalah sampai besar dia akan malu berbicara bahasa halus. Lihat saja sampai dewasa, bahkan makin dewasa makin malu ngobrol bahasa kromo. Maka biasakan dari kecil berbicara itu yang halus, yang sopan, yang santun. Karena makin besar Bu, Ibu dan Bapak makin lama makin lemah, anak-anak makin lama makin kuat, makin hebat. Maka tak sedikit ada anak yang menyuruh orang tuanya menjadi pengemis. Nah, untuk ketika anak mau berangkat, saya pasti berikan senyuman. Setelah saya berikan senyuman, diberi oh enggak, enggak gede-gede juga. 2.000 cukup? Berapa? Luar biasa. Nah, Bu, Pak, ada yang sering kali kita abaikan pada saat momen yang luar biasa ini. Perhatikan Bu, ini momen hanya datang mungkin belum tentu 1 hari sekali. Pada saat putra putri ibu mencium tangannya, coba cium tangannya sambil nunduk. Bu, coba tundukkan. Perhatikan. Tahan 2 jam. Ayo Ibu. Bu, perhatikan. Coba Bu. Tangan kiri ibu dan bapak jangan dibiarkan tidak ada manfaat. Sentuhkan ke belakang kepala putra putri kita. Sampai kepalamu. Sambil ucapkan, nah, semoga mendapat ilmu yang manfaat. Nah, semoga menjadi anak yang baik. Ya, anak yang baik, anak yang soleh. Ya, anak yang baik ya. Tahan. Ayo coba teruskan Bu. Coba bilang. Nah, ya. Pergilah. Berjalan ke sekolah, semoga menjadi anak yang soleha dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, gitu Bu. Coba itu sekali lagi. Siapa yang ibu dan anak-anak yang biasa melakukan seperti ini? Angkat tangan. Alhamdulillah belum ada. Jadi mulai besok ibu awas dan bapak yuk kita lakukan ini hal kecil sekali lagi. Ya. Nah setelah ini maka ibu mohon maaf ketika ibu dan bapak mendoakan mohon saya izin ya mohon izin. Bu, kita rubah sekarang. Jangan meminta anak kita pinter. Aduh.
perhatikan. Pinter itu bisa jadi kebelinger, Pak. Betul tidak? Orang yang pinter bisa minteri, betul nggak? Maka minta kepada Allah, minta kepada Tuhan, jangan minta pinter, tapi pandai. Ya Bu ya? Ada nggak orang yang pandai-mandai? Nggak ada. Ada yang cerdas nyerdasi? Nggak ada. Ada yang cerdas kebelinger? Nggak ada. Tahu nggak maksudnya deh? Nah seperti itu ya. Kalau pinter, anak-anak kita bisa saja berbuat jahat, Bu. Awas ya. Fir'aun itu pinter nggak? Pinter, tapi tidak cerdas. Gitu loh Mas. Kalau cerdas pasti pinter, kalau pandai pasti pinter, tapi pinter belum tentu cerdas, belum tentu pandai. Paham ya Bapak Ibu? Maka, orang yang punya ilmu, matematikanya bagus, dihitung pakai hitung-hitungan judi online. Nah, coba. Tapi yang pandai tidak akan menggunakan hitung-hitungannya untuk judi online. Setuju? Yang rajin tangannya, yang pintar pakai game online. Siapa yang pakai game online? Ayo, angkat tangan. Harus pakai game online. Apa? ML. Masya Allah. Ada yang punya game online? Apa? Ranger. Nah, itulah pokoknya kata saya. Ya, baik kita beri tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Terima kasih jazakallah. Bayangkan ketika ibu mengajari, membersamai belajar anak satu atau dua orang saja di rumah. Bayangkan betapa lelahnya kan Bu di rumah. Berapa tahun kemarin? Pernahkah ibu membayangkan di sini satu kelas berapa siswa? 26, 29, gurunya hanya satu, nangani 26 karakter, 26 keinginan, 26 kemampuan yang berbeda-beda kemampuannya. Baru satu saja, baru satu, kalau 26 bagaimana? Nah maka saya berharap ibu perhatikan, yang terkadang mungkin bapak dan ibu guru berangkat dari rumah dari subuh menuju sekolah, kadang masih ngantuk, ya sama, semuanya juga ngantuk waktu-waktu seperti itu. Kadang boleh jadi ibu-ibu yang dari jauh datang sampai sekolah belum sempat sarapan Bu, langsung mendampingi anak-anaknya, anak-anak kita ini Bu. Kalau saya boleh tanya, maaf Bu, anak-anak di sekolah bayar berapa? Bayar? Gratis? Gratis? Ibu kalau titip motor gratis? Bayar? Berapa? 2.000. Titip mobil? Berapa jam? Berapa jam? Anak kita di sekolah berapa jam? Anak adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, dititipkan di sekolah tanpa kita bayar orang tua. Tapi ternyata kadang abai orang tua, mendoakan guru saja masih malas. Maka tolong Bu, Pak di rumah, pada saat usai ibadah, pada saat apapun sempatkan Bu mendoakan Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan semoga Bapak Ibu guru senantiasa diberikan keikhlasan dan kesabaran. Itu sabar mendidik anak-anak kita, ikhlas mendidiknya. Kalau Bapak Ibu guru tidak ikhlas dan sabar, coba gimana hasilnya kepada anak-anak? Sebentar-sebentar marah. Tapi kalau kita dari rumah sama-sama mendoakan, ibu mendoakan guru-gurunya, ibu dan bapak mendoakan anak-anak kita, bapak ibu guru semangat di sekolah. Setuju Bu? Jadi bapak ibu yang biasa mendoakan orang guru-guru siapa Bu? Alhamdulillah ya. Yuk bawa sarapan buat ibu guru yuk. Luar biasa tuh. Pagi-pagi sarapan dulu sama orang tuanya, itu juga termasuk sedekah sambil menitipkan anak kita. Setuju Bu? Halo? Tidak setuju. Mau ibu aja dari rumah memasak ya Bu?
belajar bukan hanya untuk mengejar ujian. Kalau kalian belajar selama 6 tahun hanya ditentukan dengan 6 jam, betapa luar biasa. Pembelajaran yang sesungguhnya adalah bagaimana kebiasaan kita, kebiasaan kalian dari tidak baik menjadi baik. Membiasakan hari-harian, perilaku yang kurang baik menjadi baik. Tadi sudah diberikan contoh. Seperti ini menjadi begini, menjadi begini. Setuju? Kita lanjut. Tapi belajar itu untuk apa? Justru ujian itu adalah untuk pembelajaran kita. Lalu apa sebenarnya kunci sukses yang bisa kita lakukan? Tapi sekarang yang harus kalian tanya, apakah yang diinginkan orang tua dari kalian? Hanya satu, kalian biar belajar di sekolah dengan baik sehingga mendapatkan pengetahuan yang manfaat. Jadilah kalian anak-anak yang soleh dan solehah. Itu saja. Saya yakin ayah dan ibumu tidak meminta banyak hal dari kalian. Ya, belum lagi kalian masih hidup, siapa tahu orang tua kita hidup lebih lama. Ibunya sakit, maka anaknya melayani sepenuh hati. Selama sakit masih bisa dilayani. Maka ketika ada orang tua kita sakit di rumah, maka sesungguhnya itu adalah pintu surga yang paling tengah yang kalian bisa ambil kelak di akhirat. Berbahagialah kalau ada orang tua yang sedang sakit, kalian layani sedemikian rupa. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, barulah kita akan merasakan kehilangan yang luar biasa. Maka mumpung sekarang kalian masih ada orang tua, banyak-banyaklah minta didoakan oleh orang tua kalian. Maka pesannya ini yang paling utama. Coba diperhatikan kata-katanya anak sekalian. Coba perhatikan air mengalir dari manapun, paling tidak dari atas menuju ke bawah, selalu memberi manfaat kepada siapapun yang dilewati. Ada petani sawahnya menjadi subur karena ada air. Ada binatang yang tidak bisa minum akibat air lewat bisa minum. Semuanya memberikan manfaat yang luar biasa. Tapi tolong ya, jangan sekali-kali kalian meneteskan air mata orang tuamu akibat perbuatanmu yang buruk, pembuatanmu yang tidak mulia. Kalian ketika mendapat prestasi, orang tuamu menangis saking terharu. Akan tetapi ketika kalian masuk penjara akibat perbuatan yang buruk, ibumu dan ayahmu menangis, tapi sedihnya karena perbuatan yang tidak mulia. Maka jangan buat orang tuamu meneteskan air mata hanya perbuatanmu yang kurang baik. Ya, belum lagi tadi mas, kalau mas tadi lihat seorang anak yang sudah dewasa itu baru segitu aja, baru 3 kali nanya itu burung apa, membentak ayahnya. Padahal agama manapun tidak ada yang memperbolehkan anak membentak orang tuanya. Siapa yang suka bentak orang tua? Jangan pernah. Sekali kamu membentak orang tua, dosa buatmu, dosa besar. Jangan pernah. Bersopan santunlah, beradablah di hadapan ayah dan ibu. Pelankan suaramu di hadapan ayah ibumu. Jadi baru ditanya, amal mana? Kamu teriak. Kita berdoa sejenak. Karena tidak ada satu kekuatan apapun buat kita maupun anak-anak kita kecuali kekuatan doa. Doa bisa merubah segalanya, merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka tidak boleh kita lengah dari berdoa, baik doa untuk diri sendiri maupun doa untuk anak-anak kita. Maka di kesempatan ini, satu,
Pertama, kita doakan dulu Bapak Ibu guru kita agar senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga senantiasa memberikan pembelajaran yang baik buat kita, membersamai kita belajar, wabil khusus anak-anak kita. Yang kedua, anakku sekalian, doakan senantiasa ayah ibumu agar senantiasa tetap ikhlas mendidik kalian, membersamai kalian. Dan yang ketiga tentu saja untuk kita, ibu buat anak-anaknya. Doa yang paling utama tentu saja buat anak-anak adalah agar anak-anak kita sukses dunia, sukses akhirat, mendapat ilmu yang bermanfaat, bukan mendapat ilmu yang tidak benar, sehingga dapat menyesatkan kehidupannya kalau mendapatkan ilmu yang tidak baik. Pernah bersalah pada Bapak Ibu guru? Serius? Pernah. Udah pernah minta maaf? Kapan? Waktu itu kapan? Waktu mau manggung? Masya Allah. Nah, anak sekalian, jangan lupa di sekolah, kalau di sini kan pagi-pagi disambut ya Bapak Ibu ya, disambut anak-anak kemudian bersalaman kan. Ingat sekali lagi dalam Bapak Ibu guru jangan diangkat tangannya, tapi kamu ya setuju, kamu yang dulu ya kepada guru. Masih ingat gak lagu yang
sekolah yang diinginkan oleh kalian. Kelak sudah dewasa menjadi orang-orang yang hebat. Pejabat-pejabat yang bermartabat. Itu, ya, rekan sekalian dan ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Selamat menempuh cita-citamu, raihlah, buatlah orang tuamu bangga dengan prestasimu. Buatlah orang tuamu bangga dengan prestasimu. Terbanglah seperti burung, raih cita-cita kalian. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.